Selamat datang di TR Modiste. Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Tia Setianggang di channel saya TR Modiste. Kali ini aku akan membagikan video tutorial cara mengukur badan untuk pemula, untuk membuat pola dasar. Jadi yang diperlukan itu adalah cukup sederhana ya. Saya biasanya menggunakan tali pembatas di pinggang dan meterannya, tali meteran. Langsung aja kita ya. Nah, pertama-tama saya ikat dulu di batas pinggang. Di batas pinggang ini biasanya saya buat itu eh, siku. Nah, di siku kita, kalau siku kita ini kan di sini, itu kita ikutkan ya buat talinya ya. Biasanya siku kita ini di atas 1 inci di atas pusat. Oke, sekarang kita buat ya. Karena ini patung, kita anggaplah demikian ya. Kita anggap aja demikian. Oke. Setelah kita ikat, nah seperti ini ya teman-teman ya. Setelah saya ikat, oke, saya aturkan lagi. Oke, setelah saya ikat, saya juga mau bilang sama teman-teman kalau bikin pola, pokoknya dalam segala pengukuran saya menggunakan inci. Jadi saya kalau pakai senti juga boleh, nggak apa-apa, tergantung kebiasaan kita aja ya. Aku biasa pakai inci karena angkanya agak lebih kecil. Oke, langsung aja kita ke tutorial mengukur badan untuk pemula dan ini untuk pola dasar ya. Pola dasar itu artinya masih setengah badan, jadi pinggul belum masuk diukur, masih setengah badan. Jadi saya cara yang pertama adalah saya mengukur lingkar lubang leher. Lingkar lubang leher di sini pucuknya. Kita akan melakukan perjumpaan meteran itu di sini. Seperti ini. Oke, di sini saya dapat ukurannya patung ini 15 inci. Oke, yang kedua, sesuaikan urutannya habis dari leher kita ke bahu. Nah, saya ukur bahu, saya putar aja patungnya ya. Saya ukur bahu dari titik ini, titik pangkal bahu ke titik pangkal bahu yang satu lagi. Jadi kita panjangkan meteran kita dari titik bahu ini ke sini. Nih, sampai ke titik pangkal ini berapa ukurannya. Oke, kemudian setelah itu berikutnya yang saya ukur adalah lebar dada. Nah, kadang-kadang suka keliru ya orang yang nggak pernah tahu ya. Kalau di tukang jahit itu lebar dada itu ini, lebar dada itu ini. Kalau sama online, mereka lebar dada itu lebar badan. Jadi kita berbeda ya. Kalau di jahit itu lebar dada itu di sini. Nah, lebar dada itu antara pucuk ketiak ini. Nah, nanti kalau kita ada bikin videonya di pola, di tutorial polanya kita tulis di koran, itu dari titik puncak. Nah, ini dari titik puncak ini kita mengukurnya dari titik puncak ini. Dari sini. Titik puncak ini saya biasa turunkan 6, tergantung kalau orangnya gemuk atau kurus. Kalau standarnya 6 inci. Disitulah saya ukur 6, jadi dia di sini. Kita anggap ini lubang keteknya ya, titik. Sampai ke ujungnya. 10,5. Jadi ibaratnya begini. Itu dia, di sudut ini. Oke. Oke, kemudian saya urutannya saya habiskan dulu dari atas baru ke bawah. Habis lebar dada, saya lebar punggung. Lebar punggung. Nah, lebar punggung itu juga nggak jauh beda ya. Saya di pola saya tetap buat turun 6. Di sini dari titik pangkal ini. Oke, ibaratnya ini ya. Ini dia pucuknya. Itu ini. Oke, kita ukur ya. Sini dapat 13. Oke, udah. Setelah itu kita masuk ke besar badan atau lingkar badan. Kita luruskan semua meteran ini ke pucuk dada yang paling tinggi, yang paling tinggi. Agak patung ini agak licin ya teman-teman ya. Nah, itu setelah itu ukurannya pas aja. Ukurannya pas aja. Seperti di sini 32, tidak nggak ada tambah-tambah ini ya. Ukuran pas aja di sini. Pas, nggak ketat, nggak longgar. Pas aja. Nanti waktu dibikin pola, saya akan berikan rumus penambahannya untuk ukuran sedang, kurus, sedang, dan gemuk ya. Oke. Kemudian yang paling penting yang nggak boleh lupa itu, ini menurut bahasa saya aja ya teman-teman, kayak mana enaknya aja teman nanti tulisnya. Kalau saya bilang dari bahu ke titik pinggang, dari titik bahu ke pinggang, ininya kita bengkokkan ke batas pinggang, inilah gunanya 16,2. Nah, jadi ada orang mengukur panjang muka dari sini, kalau saya dari sini.
Setiap orang masing-masing berbeda ya versi cara mengukurnya ya. Nah, kalau di saya seperti ini. Oke, setelah dari bahu ke pinggang, saya lanjut ke besar pinggang. Dan saya usahakan itu nggak lompat-lompat. Supaya nanti waktu di buku juga berurutan dia. Langsung saya ukur besar pinggang. Nah, besar pinggang di sini juga ngepas aja. Nggak usah ditambah jari dulu. Nanti di pola kita akan bikin penambahannya sesuai dengan besar badan. Berapa besar badan penambahannya, pinggang juga segitu, pinggul juga segitu. Nanti kan video selanjutnya waktu saya bikin pola di kertas ya. Nah, kemudian kita ukur lingkar lubang lengan. Nah, lingkar lubang lengannya ya. Itulah karena patungnya nggak ada lengannya. Ini lingkar lubang lengan ini keseluruhan. Lingkar lubang lengan keseluruhan. Nah, jadi kita akan ukur keseluruhan ini. Nah, kita ukur ke sini, ini. Jumpakan nanti dia di titik puncak bahu. Saya contohkan ya. Misalnya begini. Nah, ini dia ya. Nah, kalau kita mau bikin pola kebaya yang ngepas, kita kasih kelonggaran sedikit aja, tapi bolehlah kita tambahkan satu jari. Kalau bikin blus kita boleh tambahkan 2 jari. Dan selanjutnya kita akan mengukur bagian tangan. Nah, kita mau sesuaikan aja panjang tangannya sesuai requestan pelanggan itu berapa banyak ya. Kalau misalnya dia mau tangannya pendek sesiku, kita tinggal ukur aja. Nah, yang paling penting itu adalah waktu kita mengukur bagian lengan yang paling besar ini. Setelah lingkar lubang lengan, kita ukur ini kan ada nih di tengah-tengah ini. Nah, kita selalu ukur. Biasanya dia kalau turunnya itu kalau dari pola, dari titik ini dia turun 6 dan turun 8. Otot yang pertama dengan otot yang kedua. Jadi otot yang pertama itu kita bikin turun 6 di sini. Jadi kita lingkarkan di sini. Semoga nanti udah terbeli patung yang ada tangannya ya. Nah, ini kita ukur di titik pertama turun 6 ini. Kita boleh lingkarkan satu jari. Kalau mau ngepas tergantung bahannya. Kalau bahannya ngaret, kita nggak usah tambahkan. Tapi kalau dia agak ngaret sedikit, kita tambahkan satu untuk kebaya. Kalau untuk blus kita wajib tambahin ukurannya tergantung pelanggan mau dia yang longgarnya seberapa banyak. Kemudian turun ke 8. Nah, ini biasanya posisinya di sini. Dari sini turun 8. Nah, di situ ya mau berapa panjang tangan yang akhirnya gitu. Kalau ada sesiku kita ukur dari sini sampai berapa gitu. Bisa 10, 11 atau mau tangan 3/4 bisa sampai 14. Nah, misalnya 3/4, 14 kita ukur ujungnya. Boleh ditambah satu, boleh ngepas tergantung bahan, dan boleh longgar sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, itu teman-teman tadi tutorial cara mengukurnya untuk pemula dan untuk pola dasar. Nanti selanjutnya kita akan buat di part keduanya tutorial mengukur untuk pecah pola. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat.